Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi pada video persiapan TKA. Dan kali ini kita sudah masuk pada materi limit fungsi. Untuk limit fungsi sendiri, nanti ada limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Pada soal pertama ini, kita nanti akan membahas berkaitan dengan nilai limit fungsi menggunakan tabel pendekatan kanan dan pendekatan kiri. Jadi ini adalah penentuan nilai limit yang sesuai dengan definisi dari limit fungsi itu sendiri, yaitu mendekati dari kanan dan mendekati dari kiri. Untuk soalnya mungkin bisa dicatat terlebih dahulu karena di sini terdapat 3 buah tabel, yaitu tabel dari limit fungsi f, x, kemudian gx dan hx. Dan di sini tersedia 5 pernyataan berkaitan dengan nilai limit. Jadi silakan dicatat terlebih dahulu untuk soalnya. Kemudian setelahnya nanti kita akan bahas soal ini. Dipersilakan untuk mencatat terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Langsung saja kita bahas soal pertama untuk materi limit fungsi. Oke, kita mulai ya pembahasannya. Ya, kita akan bahas untuk soal limit, fungsi limit untuk soal pertama, di mana pada soal pertama ini nanti kita akan diberikan 3 buah tabel pembuktian limit kanan dan limit kiri dari 3 buah fungsi. Ada fungsi fx, gx, dan hx. Nah, jadi sebenarnya soal ini tidak terlalu sulit. Soal ini sebenarnya kategorinya cukup mudah, asalkan kita sudah paham definisi dari limit itu sendiri. Definisi dari limit adalah jika pendekatan kanan dan pendekatan kirinya mendekati satu angka yang sama. Begitu ya. Jadi ada dan sama. Definisi limit kan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 dan delta lebih besar dari 0. Begitu ya. Terdapat jarak antara L dan P yang itu lebih kecil daripada delta, maka nanti akan ada epsilon yang merupakan jarak antara Fx dengan L-nya. Tadi itu berarti X dengan P apa ya? X dengan P itu disebut sebagai delta, atau yang ditulis di atas ini kan delta. Kemudian nanti dari hasil tersebut harus ada epsilonnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini bentuk yang diberikan itu adalah bentuk tabel. Bentuk tabel di mana nanti pendekatan kiri dan pendekatan kanan sudah diberikan secara jelas. Jadi tidak ada proses penghitungan. Tapi di sini kita nanti diminta untuk menganalisis 3 tabel ini. Pendekatan limit dari fx, limit dari gx, limit dari hx. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah pernyataan-pernyataannya. Di mana pernyataan pertama, limit x mendekati d dari gx. Oke, berarti kita fokus ke tabel yang gx. Kita bisa lihat pendekatan kirinya dan pendekatan kanannya, apakah menuju, kalau dalam tabel ini kan sebenarnya kita tidak bisa ngecek apakah semuanya ada atau tidak. Begitu ya. Jadi asumsinya adalah semua delta dan epsilon ada dulu. Itu sudah kita asumsikan ada gitu. Karena memang kita tidak diberikan berapa sih fx, berapa itu gx, berapa itu hx. Jadi untuk definisi pertama di mana akan selalu ada epsilon dan delta, itu kita asumsikan sudah jelas benar. Nah, maka yang kita cek di sini adalah syarat berikutnya, yaitu pendekatan kiri dan pendekatan kanannya itu harus sama. Begitu ya. Dan nanti di sini karena masih ada C, L, D, M, E, N, maka kita harus menentukan nilai-nilainya terlebih dahulu. Walaupun nanti di sini sebenarnya ini kan yang bagian tengah itu adalah bagian yang didekati gitu loh. Artinya tidak benar-benar kita nyampe ke angka tersebut. Nah, kalau kita lihat dari yang fx ini berusaha mendekati berapa ini C-nya berarti? Min 1. Oke, berarti C-nya bukan min 1 tapi mendekati min 1.
Ya, jadi dari kanan dan kiri mendekati min 1. Sedangkan L-nya di sini kita bisa lihat dia berusaha mendekati berapa berarti? Min 5. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau yang D dari kanan dan dari kiri, D-nya itu mendekati 2, M-nya mendekati min 0,25. Sedangkan dari HX kita lihat E-nya berusaha mendekati 3, N-nya berusaha mendekati. Nah, perhatikan. Ini berusaha untuk mendekati negatif tidak berhingga. Yang ini mendekati positif tidak berhingga. Jadi di sini tidak terdefinisi untuk yang N. Satu mendekati plus, satu mendekati min yang semakin besar. Ini kan kalau 9-nya kita tambah terus, dia angkanya akan semakin besar. Jadi dia sebenarnya tidak mendekati angka 1800, enggak. Bisa Bapak katakan itu, kenapa? Karena kita bisa lihat lonjakannya aneh. Kalian bandingkan dengan lonjakan yang ini. Dia kan terus konstan mendekati min 0,25, baik dari kiri maupun dari kanan. Yang ini lonjakannya stabil mendekati min 5 dari kiri maupun dari kanan. Tapi untuk yang H, kalau kalian lihat di sini adalah pertama min 100, jadi min 1000, min 17.000, min berapa ini? 179. Artinya kalau kita tambah 9 lagi, dia akan jadi min 1 juta dan seterusnya. Begitupun yang dari kanan, saat kita tambahkan 0 lagi jadi 3,00001, ini akan terus bertambah besar lagi. Jadi 1 bertambah besar ke arah negatif, 1 bertambah besar ke arah positif. Maka N itu tidak terdefinisi. Nah, jadi yang kita bahas dari tabel ini adalah pemahaman hal-hal tersebut. Berapakah nilai yang didekati, berapakah kondisional pendekatan kiri dan pendekatan kanannya. Nah, dari nilai-nilai ini, mari kita cek ke pernyataan-pernyataan yang sudah tersedia. Pernyataan pertama, apakah limit X mendekati D dari Gx itu mendekati min 0,25? Apakah betul? Betul ya? Ya, jadi dia memang mendekati 0,25. Ya. Jadi benar, dia mendekatinya min 0,25. Kita bisa lihat di sini ya. Pendekatan kiri dan pendekatan kanannya berusaha mendekati min 0,25. Nah, pernyataan 2. C plus E. Nah. Min 1. Nah. Min 1 ditambah 3. Harusnya berapa? Harusnya adalah 2. Tapi di sini ditulisnya adalah 4. Berarti pernyataan kedua salah. Yang betul adalah C plus E itu nilainya adalah 2 atau min 2? 2 ya? 3 ditambah min 1. Ya, berarti nilainya 2. Kemudian limit X mendekati E dari HX. Nah, nilainya adalah 18. Apakah tepat? Tidak juga. Yang tepat adalah tidak terdefinisi. Ya, jadi karena satu limit mendekati negatif tidak berhingga, yang satu mendekati limit positif tidak berhingga. Jadi kemungkinan yang HX ini bentuknya adalah bentuk rasional. Yang Fx per Gx gitu loh. Jadi nanti satu ke atas, satu ke bawah grafiknya. Sehingga nanti memang tidak ada nilai limitnya. Di 3. Kemudian untuk nomor 4. Nah, 2C. 2C itu berarti 2 dikali min 1. Ya, 2 dikali min 1. Ditambah D-nya adalah 2. Ditambah 3. Apakah nilainya sama dengan 3? Ya, min 2 ditambah 2, 0 ya. 0 ditambah 3, 3. Berarti betul. Untuk pernyataan 4, pernyataannya benar. Pernyataan kelima. Limit Fx mendekati C ditambah limit X mendekati D dari Gx, itu nilainya adalah min 2,5. Nah, kalau sudah ada tulisan limitnya, berarti kita merujuk pada nilai yang didekati, gitu ya. Dan di sini bisa kita cek
untuk fx mendekati c, limitnya mendekati berapa? L-nya 5. Ya. Jadi min 5 ditambah dengan min 0,25. Apakah hasilnya min 5,25? Betul. Oke, selesai. Jadi untuk pertanyaan pertama soal limit fungsi aljabar, di sini jawabannya betul adalah 1 benar, 2 salah, 3 salah, 4 benar, dan 5 benar. Oke, itu dia pembahasan untuk soal pertama.